Halo semuanya, kenalin aku Aditya dan pada video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu algoritma yang cukup populer dan tren di jurnal-jurnal penelitian untuk meramalkan sebuah tren penjualan di periode selanjutnya. Nah, nama dari algoritma ini adalah algoritma least square. Dan nantinya pada video ini saya juga akan menuliskan kode untuk meramalkan tren penjualan di periode selanjutnya dengan menggunakan algoritma least square ini pada pemrograman JavaScript. Selanjutnya, apa itu algoritma least square? Nah, berdasarkan jurnal-jurnal penelitian, algoritma least square atau kuadrat terkecil adalah algoritma dengan time series atau bentuk deret berkala dengan menggunakan data-data periode sebelumnya. Jadi least square ini menggunakan data-data yang sudah digunakan data dari periode sebelumnya untuk digunakan sebagai acuan untuk meramalkan tren pada periode selanjutnya. Nah, least square ini biasanya digunakan untuk meramalkan atau memprediksi tren pada periode selanjutnya. Nah, periode ini bisa berbentuk hari, bulan, ataupun tahun. Implementasi least square. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang sudah saya ambil dan saya jadikan referensi untuk penelitian saya. Nah, yang pertama ini ada jurnal yang bernama Aplikasi Peramalan Penjualan Obat menggunakan metode least square di Rumah Sakit Bayangkara. Dan yang kedua ada implementasi metode least square untuk peramalan persediaan barang pada sistem informasi inventory CV Trijaya Perkasa. Dan yang ketiga ada implementation of least square algorithm to predict monthly revenue. Nah, ini adalah salah satu jurnal penelitian saya yang sudah saya publish. Nah, kenapa sih kok pakai least square ya? Yang pertama, kesederhanaan. Least square ini punya rumus yang sederhana dan mudah diimplementasikan untuk menganalisis sebuah data. Jadi, jika kita mempunyai data yang sangat banyak, least square ini bisa dengan mudah untuk menganalisis data-data yang banyak tersebut. Kemudian yang kedua, akurasi dan presisi. Nah, least square ini memberikan hasil yang akurat dengan meminimalkan jumlah kesalahan dari prediksi itu sendiri dan menghasilkan nilai yang lebih dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, maka dari itu kenapa least square memiliki presisi yang cukup baik, karena dia memiliki hasil nilai prediksi yang sangat dekat dengan nilai aktual atau nilai yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, efisiensi dalam menangani data banyak. Nah, least square ini sangat mumpuni sekali dalam menganalisis data yang sangat banyak dan besar secara efisien dan cepat. Jadi, least square ini cocok banget untuk meramalkan sebuah tren penjualan dengan data-data periode sebelumnya yang memiliki jumlah data yang sangat besar ataupun banyak. Nah, rumus dari least square. Mungkin saya akan langsung ke Excel-nya. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan beberapa data, yaitu di sini ada 6 data. Nah, di sini ada tahun Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Saya bikin seperti ini aja ya. Kemudian di sini saya udah ada jumlah omset. Jadi nantinya di sini saya akan memprediksikan atau meramalkan tren omset pada periode selanjutnya. Sini sudah saya masukkan data-data omsetnya, saya sudah hitung juga X-nya, saya juga hitung X kalinya dan kuadrat X-nya. Nah, kemudian rumus dari least square adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari Y ini kita harus mencari tahu dulu A-nya berapa. Nah, rumus untuk mencari nilai A adalah total jumlah omset dibagi banyaknya data aktual atau banyaknya data periode sebelumnya sudah kita miliki atau sudah kita kumpulkan ya. Nah, di sini A total jumlah omsetnya berapa dari periode sebelumnya yang sudah kita kumpulkan. Di sini ada 3.584.000. Kemudian dibagi banyaknya data aktual. Nah, di sini data aktualnya ada 6 data aktual. Jadi A sama dengan 3.584.000 dibagi 6. Jadi nilai A sama dengan 597.333,33. Nah, kemudian setelah mencari nilai A, kita akan mencari nilai B.
Nah, rumus mencari nilai B adalah B sama dengan total nilai X ini dibagi dengan total nilai kuadrat X. Jadi B, kalau misalnya sini B sama dengan 896.000 dibagi 70. Nah, jadi nilai B-nya ini adalah 12.800. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai A dan B, di sini ada satu nih yang belum, nilai X-nya itu sendiri. Nilai X ini kita dapat dari sini. Nah, karena datanya genap, maka susunan X-nya adalah seperti ini. Kita harus cari dulu data genap, data tengah, data yang memiliki letaknya di tengah. Jadi karena genap, data yang di tengah adalah Maret dan April ya. Jadi Maret ini -1, kemudian April ini 1. Jadi selanjutnya 1 ini nanti akan ditambahkan dengan 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, dan sampai seterusnya. Kemudian -1 juga sama. -1 ditambah -2, -3, -3 tambah -2, -5. Nah, jadi seperti itu untuk mencari X jika datanya berjumlah genap. Nah, kemudian untuk tadi kan sudah ya, kita sudah mencari A dan mencari B. Sekarang mencari X-nya. Saya ingin meramalkan tahun Juli 2022 nih. Jadi X-nya berapa? X-nya dari 5 ditambahkan 2 berapa? Jadinya X-nya nanti 7. Nah, jadi hitungannya adalah seperti ini. Ini nah, nilai A ini nanti ditambahkan dengan B ya, ditambahkan dengan B dikalikan dengan 7. 7 dari mana? 5. Nilai X dari data periode sebelumnya yang paling terakhir yaitu 5 ditambahkan dengan 2, jadi 7. Jadi B nanti ditambahkan dengan X terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan nilai A. X-nya jadi 7 ya. Nah, jadi diperoleh hasil 686,933. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proses penulisan kode least square-nya di pemrograman JavaScript. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya udah masuk ke text editor Visual Studio Code saya ya. Nah, di sini saya juga udah masuk di folder code dan saya sudah juga membuat satu file JavaScript ya yang namanya less-square.js. Dan di sini terlihat ada file Excel ya yang sudah saya buat tadi. Nah, file Excel ini nanti akan jadi patokan saya untuk menulis rumus dari least square itu sendiri. Mungkin langsung aja kita mengcoding ya. Kita coding santai aja, chill. Kalian bisa ikuti juga. Oke, yang pertama, di sini ada 6 data dan 6 data maka datanya adalah genap ya. Nah, mungkin di sini saya akan bikin dulu sebuah array untuk menyimpan data omsetnya. Nah, ini yang pertama ada 640.000, kedua ada 520.000, nah ini udah saya sudah masukkan semua data omsetnya mulai dari Januari 2022 sampai Juni 2022. Nah, di sini nantinya saya akan memprediksi omset untuk 1 bulan berikutnya dari bulan data aktual. Nah, data aktual bulan terakhir ini kan Juni 2022 ya. Nah, 1 bulan berikutnya dari Juni 2022 adalah Juli 2022. Jadi saya akan memprediksi omset untuk bulan Juli 2022. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X ya. Nah, ini kan datanya genap ya. Nah, maka untuk mencari nilai X untuk data genap itu ada caranya sendiri. Nah, di sini kan -5, -3, -1, 1, 3. Nah, ini kan selisihnya 2 ya.
selisihnya 2. Jadi untuk mencari nilai X nya itu seperti ini. Di sini akan saya buat variabel X terlebih dahulu. Kemudian di sini kita langsung aja ya, kita panggil elemennya dengan menggunakan map. Oke, untuk mencari nilai X, nah jadi untuk mencari nilai X jika datangnya genap itu tinggal seperti ini, X sama dengan, nah di sini kita masukkan indeksnya, kemudian dikurangi 2, ini dikurangi lagi. Nah ini panjang offset dari offset ini, dari array offset. Jadi caranya offset dot length. Nah ini otomatis akan menampilkan panjang dari offset ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, kemudian dikurangi dengan 1. Nah seperti ini aja. Jadi misalkan kalau kita hitung secara manual, yang pertama misalkan ya Januari 2022 ya, misalkan indeksnya Januari 2022 adalah 0 dikurangi 2, dikurangi lagi panjang offsetnya ada 6 dikurangi 1. Nah maka sama dengan ini min 2, oh sorry, ini bukan dikurangi tapi dikali. Nah dikali, jadi hasilnya ini 0, kemudian ini dikurangi, kemudian ini 5. Nah otomatis hasilnya adalah min 5. Kalau kita cek di Excelnya, nah untuk Januari 2022 indeksnya 0, maka nilai X nya adalah min 5, sama ya dengan hitungan manual kita. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah mencari X-nya. Cari X-nya mana? Kita buat lagi variabel X-nya. Nah, kita copy untuk bagian X-nya. Kita kasih kurung dulu. Nah, seperti ini. Kemudian dikali ya dengan Y. Nah, Y ini apa? Y ini adalah Y dari setiap bulan data aktual. Jadi misalkan Januari 2022, Y-nya adalah 640.000. Y itu bisa disebut juga dengan omset ya, omset dari setiap bulan data aktual. Nah, oke, caranya bagaimana di sini? Kita tinggal seperti ini, pilih. Nah, maka otomatis si JavaScript-nya akan men-select setiap data dari array ini. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai X ya. X kuadrat. X kuadrat atau kuadrat X ya. Nah, ini kuadrat X. Jadi nanti di sini kita bisa seperti ini. Kita bikin dulu variabelnya X. Bikin aja ya, X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat bagaimana? Ya, kita tinggal copy aja lagi nih. Nah, jika sudah di copy, nanti kita tinggal kalikan 2, dipangkatkan 2 ya, seperti ini. Kalau kalian bingung, kalian bisa pelan-pelan aja, coba dulu. Nah, setelah itu mungkin saya akan coba running aja ya di terminal.
Oke, misalkan saya akan menampilkan data dari semuanya ini ya. Jadi caranya bagaimana? Oke, kita bisa tengok di sini ya. Nah, ini konsol log aja deh, konsol log dan misalkan X ya. Kita log ini. Nah, ini node-nya 5. Kenapa 5 X? Kalau kita lihat di sini, dia akan menampilkan seperti ini. Kalau misalkan kita taruh di sini aja ya, di terminalnya bagaimana? Nah, kita geser dulu. Nah, seperti ini. Maka diamin 5, 3, sama 5. Harusnya nggak seperti ini ya kalau misalkan kalau misalkan kita clear dulu aja. Misalkan kita buka di sini aja kali ya. Oke, coba kita nah, ini sudah kita buka di terminal dari Windows ya. Di sini menggunakan Goodpaste juga. Nah, jadi hasilnya seperti ini, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Jadi ini tuh sama kayak yang di Excel. Min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Oke, ini kita tutup aja ya. Kalau di VS Code ini, dia tahu kenapa nggak keluar semua hasilnya. Oke, jadi seperti itu untuk mencari nilai, menampilkan nilai X-nya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita kembali lagi coding aja dulu ya. Nah, kita hapus. Oke, setelah itu kita akan, tadi kan udah ya, mencari kuadrat X. Nah, sekarang tuh bagaimana caranya kita mencari nilai total omsetnya. Nah, untuk mencari nilai total omset, maka kita harus bikin dulu lagi nih di sini. Tadi kan kita ibaratkan Y ya, begini. Nah, di sini kita bikin Y ini 0. Kita assign dulu dia nilainya 0. Kemudian mungkin kita bisa boleh seperti ini, mencari nilai 0 ya, seperti ini aja. Kemudian mencari nilai Y, cari nilai Y. Kemudian di sini kita harusnya seperti ini, Y plus sama dengan ini. Nah, nanti kan kita akan menjumlahkan semua nilai ini kan. Nah, totalnya pokoknya 3.584.000. Nah, kita harus jumlahkan tuh ya, misalkan elemen 0 jumlahkan elemen dex 1, jumlahkan lagi ke elemen dex 2, sampai seterusnya sampai habis ya. Kalau misalkan kita konsol hasilnya bagaimana nih? Kita bisa panggil di sini. Nah, tuh hasil terakhirnya adalah 3.584.000. Oke, jadi ini hasil akhirnya ya, teman-teman. Sama seperti yang di Excel. Oke.
Untuk mencari nilainya sudah. Sekarang kita tinggal apa ini? Mencari nilai total dari XY. Nah, kita cari dulu nih XY-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis total XY sama dengan 0. Nah, ini ya. Kita assign lagi 0. Jadi misalkan sini mencari nilai total. Ini kita tambahin total ya. Total X Y. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah total X Y. Nah, untuk menyimpan total X ya, maka sebaiknya kita harusnya ini tuh kalau di ini kan misalnya total XY sama dengan, jadi ini kita copy aja XY nya, misalkan kita gini. Nah, di sini totalnya adalah 896.000. Kalau kita konsol di sini, total XY-nya adalah, kita klik dulu aja. Nah, nih totalnya sama ya, 896.000, sama kayak yang di Excel. Oke, kita lanjut lagi ya. Sementara sampai sekarang masih aman ya teman-teman. Masih aman. Kita chill aja kali ya, sambil kita mikir, sambil ngoding bagaimana caranya ya. Oke, lanjut aja. Setelah mencari nilai total X, kita butuh apa lagi nih untuk mencari nilai square-nya? Kita butuh ini, mencari nilai total kuadrat X. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bikin lagi sama kayak ini, total X. Ini saya kasih namanya total XK ya. Nanti kalian bisa ubah aja, terserah. Ini saya namanya seperti ini aja deh. Nah, kemudian kita ini aja, kita copy, kita salin aja, kemudian diganti X kuadrat. Nah, oke. Total XK. Nah, di sini kita copy yang ini, kita salin yang ini, kita ganti. Nah, seperti ini ya. Kalau kita konsol lagi XK-nya, kita lihat di Excel dulu ya. Nilai total dari kuadrat X itu 70. Seharusnya nanti nilai akhirnya adalah 70 ya. Nah, nilai akhirnya adalah 70. Oke, udah benar nih, sampai nilai kuadrat X udah benar. Nah, sekarang lanjut, kita mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya bagaimana berarti? Untuk mencari nilai A berarti kita harus membagi total jumlah omset yang ini 3.584.000 dibagi banyaknya data aktual. Nah, di sini data aktualnya ada 6. Jadi caranya bagaimana nih? Nah, kita ini kan total jumlah omset ya. Kalau misalkan total XY ini jadi misalkan gini aja deh, kita bikin A-nya dulu kali ya. Ya, kita bikin A aja. Ini aja kali ya, A sama B. Nah, biar langsung kan. Oke. Itu
hitung nilai A. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menghitung nilai A-nya tadi, total nilai offset ya. Kalau misalkan nih A sama dengan total Y dibagi dengan 6. Nah, seperti ini. Kita akan solve aja dulu ya. Solve A. Kita buka di terminal kita. Kita clear dulu. Kita jalankan lagi dan sebentar. Nilai A-nya, harusnya nilai A-nya adalah berapa nih? 3.584.000 bagi 6, 597. Jadi totalnya 597 nih, bener nih. Di elemen yang terakhir ada ini ya. Nah, tapi harusnya kita tuh nggak boleh. Kita kan hanya butuh satu nilai aja ya, nilai yang terakhir nih. Harusnya kita cukup yang terakhir ini aja. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mungkin kalau kita konsol dulu aja kali ya di luar. Ini kan kita map ya. Map ini sama kayak kita looping gitu ya, looping array-nya. Jadi kita nggak mau menampilkan semuanya, tetapi nilai yang terakhirnya aja. Oke, kalau kita konsol di luar loopingnya, nah maka dia akan muncul nilai yang terakhir. Oke, kemudian di sini saya ingin untuk membulatkan nilai ini menjadi ada dua angka di belakang koma. Jadi misalkan A-nya nanti tuh fix tua. Nah, harusnya mungkin seperti ini aja ya untuk membulatkan angkanya. Kita coba dulu aja deh. Nah nih, ini udah membulatkan angka ya. Tapi ini nggak tahu ini dia bentuknya string atau apa ya. Kalau kita parse integer dulu aja, kita cek dulu apakah itu integer atau string ya. Kita pastikan dulu tuh. Nah, kalau parse integer, bukan integer tapi double float. Kalau di JavaScript float. Oke, kita cek. Kita hapus dulu aja nih. Nah, oke. Kita parse tadi ya ke float. Jadi bentuknya number lagi ya. Kalau tadi itu masih string. Oke, seperti ini aja. Nah, sekarang udah untuk mencari nilai A-nya. Jadi ketemu seperti ini. Kayaknya kita bikin ini aja kali ya. Bikin variabel baru untuk menciptakan nilai A. Kalau begitu ini mungkin bagaimana ya? Atau kita taruh sini aja kali. Oke, coba kita cek lagi deh. Oke, ini tetap ya di atas. Oke, kita taruh sini aja. Tapi kita bikin satu variabel lagi aja deh untuk menyimpan nilai yang atau ini aja kali ya. Ini aja deh. Oke, langsung aja ke selanjutnya untuk mencari nilai B. Nah, di sini B-nya ini kita copy aja kali ya biar cepat. Untuk menilai B di sini kalau di Excel itu total nilai XY dibagi total nilai kuadrat X ya. Nah, kita ganti dulu. Oke, tadi apa? Total nilai XY dibagi total nilai kuadrat X.
total nilai X nya. Nah ini ya, ini mungkin kita bisa ini ya, total X dibagi total. Nah kalau kita untuk B nya nanti sama ya, saya bulatkan ke dua angka di belakang koma aja. Kita konsol dulu aja ya B nya, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat di terminal kita 12.800. Kalau di Excel kita total nilai B, nah nih sama nih, jadi B itu 896.000 total nilai X nya dibagi dengan total nilai kontrak X 70, jadi ketemu 12.800. Oke, udah bener nih untuk nilai total B nya. Nah untuk rumus yang utama, Y sama dengan A plus B kali X. Oke, nah di sini untuk mencari nilai Y, atau kita gini aja deh, mencari nilai Y untuk, saya kasih Y prediksi gitu ya, untuk bulan Juli 2023. Oke, seperti ini. Selanjutnya nilai A tadi ya sama nilai B itu kita harus masukkan ya. Jadi kita bikin variabel baru lagi, namanya adalah Y predict. Nah, ini kita assign juga nilainya itu 0 aja ya, nilai awalnya 0. Kemudian nah di sini Y predict tadi itu sama dengan ini ya, ini kita hapus dulu konsolnya. Oke, Y predict sama dengan apa tadi, A plus B kali X ya. Nah di sini A nya berapa? A nya adalah ini, kemudian ditambah ini B kali X ya. Nah ini kita kalkulasikan dulu B kali X ini, jadi kita tambahin nah seperti ini. Kemudian B nya berapa nih, B nya ini ya, B kali X. Nah X ini adalah nilai X dari bulan yang akan diprediksi. Nah di sini X untuk bulan di data aktual yang terakhir adalah 5 ya, Juni 2022 itu 5. Jadi untuk Juli 2022 bulan yang akan kita prediksi itu adalah 7 ya, 5 tambah 2 kan 7 ya, berarti X nya 7 sih, 7. Nah kita kali 7. Oke, nah nanti di sini akan ini ya, ketemu kurang lebih 686,933. Ini ya kurang lebih seperti ini. Oke, coba kita, ini udah seperti ini sih. Ini A tambah B, ini B, ini dikali atau gimana? Dikali ya, B kali X ya, kali 7. Oke, udah nih, ini kita hapus aja kali ya. Oke, semoga benar dan langsung kita jalankan di sini. Kita clear dulu aja lagi guys. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena belum kita konsol. Oke, kita coba lagi teman-teman. Nah nih, hasilnya adalah 686.933,33. Kita cek tadi. Oke, benar ya, 686.933. Nah ini nggak ada komanya. Nah di sini ada komanya ya, 33.
saya bulatkan 2 angka di belakang koma. Oke, hasilnya udah benar dan sama. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mencari nilai least square dengan JavaScript. Jadi mudah saja. Ini untuk mencari nilai x jika datanya genap ya. Untuk di next episode mungkin saya akan buatkan mencari nilai x untuk data ganjilnya ya. Itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini aja sih untuk mencari nilai least square untuk data genap. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan atau membuat kode algoritma least square dengan menggunakan pemrograman JavaScript ya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan bahasa pemrograman yang lain, silakan, misalkan TypeScript, Golang, atau Python-nya. Nah, kalian bisa melihat codingan yang sudah saya buatkan ini. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan bahasa pemrograman yang kalian sukai atau yang kalian gunakan nantinya ya. Oke, mungkin jadi seperti ini untuk algoritma least square. Oke, jadi kita udah selesai dan oke, terima kasih. Oke, sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya yang ada di deskripsi video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aditya RA dan tonton video-video yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.